قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan minal aidin wal faizin. Walaupun sudah berlalu Syawal, tapi mungkin kita belum bertemu ya. Sudah lama dan kita belum bertemu. Ya mudah-mudahan pertemuan kita ini saling memaafkan dan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga para jamaah yang hadir, yang istiqomah hadir di majelis ilmu di Masjid Khairul Ummah ini senantiasa dimudahkan oleh Allah semua urusannya, dimudahkan semua urusan keluarganya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dan dilancarkan rezekinya, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita doakan semua jajaran DKM, terutama ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ketua-ketua bagian, bukan ketua fraksi ya, ketua bagian, semuanya, dan yang ikut serta membantu program-program DKM, ikut serta membantu pembangunan Masjid Khairul Ummah. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah selamatkan dunia dan akhirat. Allah limpahkan, anugerahkan pahala kepada mereka, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita ini setelah sekian lama libur, namun tetap kita melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ini mendekati akhir kitab judul Hadis Jibril ini, penjelasan tentang hadis Jibril, memahami pondasi iman yang 6. Ini sudah mencapai halaman 201. Sudah banyak juga kita pelajari, dan kitab ini sampai halaman 210, berarti lebih kurang 10 lembar lagi lebih kurang. Mudah-mudahan kalau khatam hari ini atau khatam pertemuan berikutnya, untuk berikutnya kita akan pindah kitab. Tetap karena saya memang menjelaskan biasa pertemuan di awal bulan ini tentang akidah, kita akan nanti berpindah ke buku-buku yang tetap insya Allah paling tidaknya mayoritasnya, banyaknya pembahasan terkait tentang akidah. Di sini kita melanjutkan apa yang kita sampaikan yang lalu tentang perkataan para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang terkait dengan riddah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ulama ya, yang membahas tentang riddah dari kalangan ulama mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, dan sebagian dari mazhab Syafi'i. Nah, namun ada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i yang belum kita bahas, dan selanjutnya nanti baru kita masuk ke penjelasan riddah atau kekufuran, tentang kekufuran dari ulama mazhab Hambali. Baik, dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ini beliau sendiri, wafat 204 Hijriyah. Kalau lahirnya beliau 150 Hijriyah. Imam perintis mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau yang berjudul kitab yang sangat terkenal, Juz 6 halaman 160, dalam menjelaskan keadaan
atau hukum seorang yang murtad dari istri seorang yang murtad. Ya, orang yang murtad dari istri seorang yang murtad. Apa kata beliau? Wa idza taddar rajulu 'anil islami walahu zaujah, dan seterusnya. Ini lumayan panjang kita maknai. Maknanya, jika seseorang menjadi murtad atau keluar dari Islam dan ia memiliki istri, atau sebaliknya jika seorang perempuan keluar dari Islam dan ia memiliki seorang suami, maka pasangan ini menjadi terpisahkan, infasakho, terpisahkan. Artinya secara otomatis menjadi rusak tali pernikahannya. Dan bila yang murtad ini kembali masuk Islam sebelum habis masa iddah istrinya, yaitu 3 kali suci. Kalau masih berlaku haid setiap bulannya, maka cara menghitungnya 3 kali suci. Maka keduanya kembali menjadi pasangan suami istri tanpa harus membuat akad nikah yang baru. Namun bila salah satunya belum masuk Islam kembali hingga habis masa iddah si istri, yaitu 3 kali suci, maka terpisahlah antara pasangan suami istri ini. Dan pisah di sini karena rusak tali pernikahannya, bukan karena talak atau cerai. Penjelasan, bila sudah satunya masuk Islam kembali setelah habis masa iddah, lalu hendak membangun rumah tangga kembali, maka harus membuat akad nikah yang baru. Ini perkataan Imam Syafi'i ya, dalam kitab beliau, pendiri mazhab langsung, dalam kitab beliau juz 6 halaman 160. Apa maksudnya? Ini tidak terhitung talak. Beda dengan talak dan infisah. Infisah itu yang selain riddah ini akan kita jelaskan. Bisa juga berlaku kalau ada orang laki-laki perempuan menikah. Padahal dia sebenarnya saudara kandung. Tetapi sudah lama terpisah sehingga tidak mengenali satu sama lain. Lalu mereka menikah. Setelah menikah, lalu diusut-usut ternyata ini saudara kandungnya. Maka otomatis infasakho an nikah. Terpisah langsung nikahnya, nggak boleh lagi melanjutkan. Itu masuk infasakho. Kalau tolak itu atau talak, ada ucapan dari suami kata talak. Baik ucapannya ini soreh, benar-benar ucap talak langsung, atau ucapannya kinayah, sindiran, ya kinayah. Tapi yang dimaksud adalah talak, gitu ya. Maka terjadi talak. Nah, beda dengan infisah. Nah, dalam hal ini yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila, tapi nanti ada penjelasan tambahan dari saya, dua pasangan salah satunya terjerumus ke dalam kekufuran dengan catatan ya, apabila ini sudah melakukan hubungan suami istri. Yang dimaksud yang diceritakan dalam kitab oleh Imam Syafi'i ini, apabila sudah terjadi hubungan suami istri, maka akan menunggu masa iddah 3 bulan tadi. Tapi kalau belum melakukan hubungan setelah akad nikah, belum melakukan hubungan suami istri, lalu ada salah satunya terjerumus ke dalam kufuran, otomatis bukan lagi infasakho, tapi akad nikahnya rusak. Walaupun saat itu juga yang terjerumus tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, harus akad nikah baru lagi. Berbeda halnya dengan ini. Kalau ini ada penjelasannya lagi. Dia sudah melakukan hubungan suami istri, walaupun sekali. Lalu ada salah satu di antara mereka, baik perempuannya si istri maupun suaminya yang laki-laki, terjerumus ke dalam kekufuran, entah itu kufur keyakinan atau perkataan atau perbuatan, maka pada saat itu juga infasakhun nikah. Tetapi belum terjadi perpisahan seterusnya. Ada gantung di situ, agak tergantung. Artinya apa?
ada masa waktunya ketika dia masuk Islam sebelum berakhir masa iddah, maka akad nikahnya otomatis bersatu kembali. Artinya dia otomatis menjadi suami istri lagi tanpa melakukan akad nikah baru. Kalau yang terjumus dalam kekufuran tadi masuk Islam sebelum berakhir masa iddah. Masa iddahnya perempuan yang normal yang keluar haid, yang masih keluar haid itu 3 kali suci. Kalau yang sudah tidak keluar haid berarti 3 bulan. 3 kali suci itu maksudnya apa? Si perempuan terjadi padanya haid. Lalu suci, maka dihitung suci pertama. Bulan berikutnya haid suci, suci kedua. Bulan berikutnya haid suci. Ini suci ketiga. Nah, sebelum sampai ke suci ketiga, yang terjumus dalam kekufuran tadi harus sudah masuk Islam dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka otomatis ya tali pernikahannya tersambung tanpa melakukan akad nikah baru. Tapi kalau belum masuk Islam sampai berlangsung 3 kali suci si perempuannya, belum masuk Islam, atau sudah masuk Islamnya sudah berlalu 3 kali suci, udah 3 kali suci baru masuk Islam, apa yang terjadi? Maka hendaknya akad nikah baru, tidak boleh lagi melakukan hubungan suami istri, tidak lagi dikatakan suami istri kecuali akad nikah baru lagi, namun tidak terhitung talak. Saya ulangi, ya. Kita ulangi ya, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah melakukan akad nikah, suami istri sudah sah nih, memenuhi 5 rukun nikah. Lalu ada salah satu di antara mereka terjerumus dalam kekufuran atau kedua-duanya. Sebelum melakukan hubungan suami istri, maka saat itu juga bukan infasakho lagi, tapi akad nikahnya rusak. Artinya kalau mereka masuk Islam kembali, ingin menjalin hubungan kembali, maka harus akad nikah baru lagi, ya, menghadirkan wali lagi, ya, saksi lagi, ya, ijab qabul dan 5 syarat rukun nikah itu, seperti semula, seperti awal. Tapi kalau sudah ahlan wa sahlan, lupa tadi lagi asik. Baik, kalau sudah melakukan hubungan suami istri, sudah melakukan hubungan suami istri, ternyata di perjalanan ada yang terjerumus dalam kekufuran, maka pada saat itu terpisah hubungan suami istrinya tapi belum rusak akadnya. Paham yang maksud? Artinya kalau dia yang terjerumus dalam kekufuran ini lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, bertobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam sebelum berlangsung atau berakhir masa iddah si perempuan. Ya, kalau sebulan sudah berlangsung masa iddahnya, sudah berakhir belum? Belum. Dia sudah masuk Islam terlebih dahulu. Maka hubungan suami istrinya otomatis terjalin kembali tanpa melakukan akad nikah. Tetapi selama infisah tadi, selama dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau melakukan juga sebelum masuk Islam, jatuhnya zina. Nah, ini bahayanya nih. Kalau yang tidak tahu hukum berbahaya sekali. Kalau menikahnya itu memakai 2 agama gimana? Pertama Islam dulu, setelah itu dengan cara nikah Kristen, karena yang laki Islam, yang wanitanya Kristen, itu gimana? Beda agama berarti. Laki-lakinya Islam ya. Oke. Kalau Nasraninya asli, nah ini kita bicara asli. Nasrani asli. Yang asli itu maksudnya kalau diurutkan leluhurnya itu tersambung sampai ke zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus. Ini disebut dengan Nasrani asli. Maka dia disebut dengan ahlul kitab.
Nah, berarti si laki-laki yang muslim ini menikah dengan ahlul kitab. Tetap sah walaupun makruh. Tetapi akad nikahnya yang sahnya harus seperti aturan dalam Islam. Ya, yaitu menghadirkan wali, 2 saksi, ada calon mempelai laki-laki perempuan, dan ijab qabul. Maka sah nggak akadnya? Sah. Kita berbicara Nasrani asli, ahlul kitab. Masih, tetapi saya nggak tahu apakah semuanya, ada sebagian yang murtad, dikatakan murtad, bukan yang asli. Tapi kalau dikatakan asli bisa saja masih turun-menurun, terutama Yahudi. Yahudi itu yang asli ya, yang kalau diurutkan leluhurnya sampai ke zaman jahiliyah. Memang tidak mudah, sulit. Ya, orang aja berbicara nasab bisa sampai tersambung sampai ke Hashimi dan lain sebagainya. Artinya masih bisa masih bisa dicari tahu, masih bisa diusut. Nah, memang harus butuh perjuangan dulu. Walaupun hukumnya makruh. Ya, kita bicara itu dulu. Kemudian bagaimana dengan istrinya? Ini kan ahlul kitab ya. Kita bicara ahlul kitab, bukan bicara orang murtad. Kalau murtad tadi adalah orang Islam awalnya, lalu keluar dari Islam. Ini murtad. Berbeda hukumnya. Kalau yang tadi ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, ya kalau mudah-mudahan dalam perjalanan pernikahan dia masuk Islam. Kalau tidak juga bagaimana? Tetap sah hubungan suami istrinya. Namun bagaimana dengan mandinya? Kata para ulama. Mandinya kan ada niat dan sebagainya secara Islam. Maka niatnya dia dalam mandinya hanya sekedar mandi agar diperbolehkan melakukan hubungan dengan suaminya. Lalu membasahkan semua tubuhnya, kulit dan rambutnya. Tetap sah. Jadi tidak terkait dengan hukum ini, berbeda kalau ini. Yang itu yang asli kita bicarakan. Kecuali kalau ada leluhurnya setelah itu masuk Islam, gitu ya, pernah dalam perjalanan masuk Islam, setelah itu murtad lagi, itu beda lagi hukum. Ya, kalau kita bicara yang asli benar-benar sama sekali belum ada yang masuk Islam dan diurutkan sampai ke zaman jahiliyah. Nah, ini kita berbicara yang berbeda. Namun kalau seandainya si perempuan tadi masuk Islam, nah setelah itu dia 7 musim kufur lagi baru terhitung murtad. Baru berlaku hukum yang kita bicarakan tadi. Nyambung Pak ya jawabannya, ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Baik. Jadi kalau sudah berakhir masa iddah, maka infisah seterusnya. Kalau ingin kembali, maka harus melakukan akad nikah baru. Bisa dipahami ya? Oke, lakukan akad nikah baru lagi. Ya. Itu masuk Islamnya kembali itu harus diumumkan nggak? Nggak perlu ya? Nggak. Tidak mesti. Kecuali kalau yang tadinya di non-Islam, gitu ya. KTP-nya non-Islam, lalu masuk Islam. Ini mesti diumumkan, tapi mengucapkan 2 kalimat syahadatnya kalau dia datang kepada seseorang, jangan tunggu diumumkan dulu. Saat itu juga kita tuntun. Diumumkan nanti untuk pengumuman saja. Tidak boleh kita menunda orang kalau dia sudah ada keinginan masuk Islam, datang ke kita tidak boleh menunda, ya, agar dia nanti baru masuk Islam, nggak boleh. Atau disuruh mandi dulu, nggak boleh. Ya, tidak mesti harus ustadz yang menuntunnya di awal. Siapa saja yang tahu hukum, tuntun dia. Nggak bisa bahasa Arab, tuntun pakai bahasa yang dipahami. Nggak sulit untuk masuk Islam. Asalkan ada kemauan dan memahami kedudukan hukumnya. Tuntun pakai bahasa Indonesia yang maknanya selaras dengan 2 kalimat syahadat. Ya. Tadi gimana pertanyaannya? Nyambung jawabannya? Ya, seperti itu ya. Nah. Oke, paham di sini?
Artinya di dalam kitab ini diceritakan adanya hukum riddah. Dan sangat berbahaya juga kalau orang tersebut statusnya sudah suami istri. Banyak ya konsekuensinya orang yang terjerumus dalam kekufuran. Bahkan disebutkan dalam kitab fikih itu, ya, sembelihannya pun kalau dia menyembelih dalam keadaan murtad itu haram dimakan sembelihannya. Itu dia bahayanya di situ. Dan kalau dia punya warisannya nggak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Atau dia sebagai ahli waris murtad, belum masuk Islam, maka dia tidak mendapatkan warisannya. Ya, termasuk orang yang manik ya dari mendapatkan warisan. Jadi memang luas pembahasan ini. Yang sebelumnya kita fokus kepada pembagiannya karena itu memang poin utamanya. Nah, itu yang harus kita pahami dengan baik, pembagian hukum riddah yang kita bahas yang lalu. Mungkin sedikit saya pertegas ya, bahwa riddah atau kekufuran itu terbagi menjadi 3 tadi. Ada kufur keyakinan, yaitu orang yang berkeyakinan kufur. Seperti apa keyakinan kufur? Ya seperti orang yang menyerupai Allah dengan makhluk, seperti orang yang mensifati Allah dengan salah satu sifat makhluk, ya seperti orang yang meyakini sesuatu yang tidak layak bagi Allah, seperti orang yang mengingkari sifat-sifat Allah ya yang wajib bagi Allah, kemudian dia ingkari ya, dan sifat Allah tersebut sudah ijma', sudah qat'i, ya, lalu diingkari oleh orang tersebut, maka dia bisa terjerumus ke dalam kekufuran atau mau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram. Hukum keharamannya sesuatu tersebut diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Para ulamanya tahu, masyarakat umum tahu hukumnya. Ya, seperti hukum zina, semua tahu. Zina itu haram. Lalu dia menghalalkan zina, maka dia keluar dari Islam. Ini bahaya. Atau sebaliknya, ya, tidak menganggap wajib sesuatu yang sudah wajib secara qat'i. Kewajibannya tidak diragukan lagi dan diketahui oleh semua lapisan, seperti kewajiban sholat 5 waktu. Ini sudah diketahui oleh semua lapisan masyarakat, baik ulamanya maupun umumnya. Nah, kalau ada orang mengingkari sholat wajib 5 waktu ini, mengingkari ya, bukan karena malas. Kalau dia malas tidak melakukan sholat, tapi dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, tidak terjerumus dalam kekufuran, tapi dosa besar. Nah, jangan salah kaprah juga oleh sebagian orang. Asal ada orang nggak sholat langsung dikafirkan. Jangan, hati-hati. Tergantung. Kalau dia menganggap sholat itu tetap wajib, tapi dia tidak melakukan karena malas, dia tetap muslim. Tapi dosa besar. Kapan dikafirkan seseorang? Ketika mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Ya, nah ini kalau status hukum wajib atau hukum haramnya sesuatu itu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, termasuk ad-daruri. Ya, yang pokok diketahui oleh ulamanya, diketahui oleh masyarakat umumnya tentang hukum tersebut, maka tidak boleh diingkari. Orang yang meyakini tadi sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, seperti orang yang meyakini Allah bertempat, orang meyakini Allah itu punya arah, orang yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan tubuhnya, ya seperti yang diklaim oleh sebagian ahli yang mutasawwifah yang mengaku sebagai ahli tasawuf. Ya, padahal ketika dia berkeyakinan seperti itu, luntur semua tentang kesufiannya, bukan orang sufi lagi. Ketika dia mengatakan bahwa dia itu menyatu dengan Tuhannya, nauzubillah min dzalik, karena terjerumus ke dalam kemurtadan. Atau meyakini Allah itu berada di langit, atau meyakini Allah itu punya anggota tubuh, kepala, muka, tangan, kaki misalnya, atau meyakini Allah itu duduk atau semayam di atas arsy. Ini termasuk apa? Keyakinan
yang merusak iman dan Islamnya. Ini sangat berbahaya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Kufur atau riddah perkataan. Nah, yaitu diucapkan dengan lidah, mengucapkan sesuatu dengan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja ada pengecualian dalam orang yang mengucapkan kalimat kufur kalau dia tidak sengaja. Tidak sengaja maksudnya apa? Sabqul lisan, terucap. Hatinya sudah bertekad ingin mengatakan A 100%. Tahu-taunya yang keluar dari lidahnya B. Nah, ini namanya apa? Sabqul lisan. Yang B ini adalah kalimat kufur misalnya. Maka dia tidak terjerumus dalam kekufuran. Nah, tapi kalau mengucapkan dengan sengaja, ya, walaupun tidak tahu hukumnya, tapi apa yang diucapkan sudah jelas statusnya riddah, kekufuran, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Seperti apa? Orang yang mencaci maki Allah, orang yang mengatakan Allah itu zalim, nauzubillah, itu terbantahkan dalam Al-Quran kan, wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Ya, Tuhanmu tidaklah pernah menzolimi hamba-hamba. Tidak boleh dikatakan Allah itu zalim. Bagaimana mungkin Allah dikatakan zalim? Karena semua makhluk ini milik Allah. Apa yang ingin Allah lakukan, yang Allah kehendaki terhadap makhluknya, itu haknya Allah. Karena semuanya milik Allah. Jadi tidak dikatakan Allah itu zalim. Kalau orang mendapatkan nikmat, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga, itu dari rahmatnya Allah dan dari keutamannya Allah. Tapi kalau ada ditentukan meninggal dalam keadaan kufur, masuk ke neraka selama-lamanya, itu dari keadilan Allah. Jadi antara fadl, rahmat dan adl. Tidak dikatakan apa? Zolim. Yang zolim itu menguasai orang lain tanpa hak. Itu zolim. Sedangkan Allah menguasai haknya, menguasai makhluknya yang semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang mengatakan Allah tidak adil, kufur, keluar dari Islam. Maka bahaya sekali. Penting sekali kita mengetahui hukum-hukum ini. Makanya kenapa dulu ditegaskan oleh para ulama dan sering sekali mereka membahas tentang ini dalam majelis-majelis ilmu mereka. Kenapa? Karena luar biasa pentingnya, apalagi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini orang kadang-kadang apapun yang terlintas, yang ingin yang terlintas di hati, di pikirannya, yang ingin diucapin semua tanpa ada filter oleh ini sebagian orang. Ya, masih banyak yang lurus, masih banyak yang berhati-hati. Masih banyak, walaupun banyak juga yang tidak berhati-hati, apalagi kadang-kadang di sebagian media sosial gitu ya. Waduh, luar biasa, membahayakan sekali, khawatir kita melihatnya. Ya, itu perkataan kufur. Masih banyak ya contoh yang lain, ini kita berbicara sekilas saja. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan kufur, perbuatan riddah. Riddah itu kan sama dengan kufur ya. Jadi orang yang riddah, yang terjerumus dalam riddah, maka dia dikatakan murtad. Kalau kafir itu masih beberapa pengertian. Ada kafir asli, ada kafir murtad gitu kan. Kedua-duanya sama-sama kafir. Orang murtad dikatakan kafir juga. Ya, kalau kafir asli juga dikatakan kafir. Hanya bedanya kalau kafir aslinya memang dari kecilnya, lahirnya sampai berumur baligh dia masih dalam kekufuran, dalam keyakinan kufur. Ini yang asli, lahir dari kedua orang tua yang kafir. Kalau kafir murtad dia balik dalam keadaan Islam, atau lahir hidup di lingkungan orang Islam, lahir dari kedua orang tua yang Islam sampai umur baligh. Nah, lalu dia terjumus ke dalam kekufuran, salah satu hukum kufur yang 3, maka dia dikatakan murtad. Tapi kedua-duanya sama-sama kafir. Oke, kufur perbuatan itu dilakukan oleh anggota tubuh, kepala, tangan, kaki, dan yang lainnya. Seperti halnya orang yang melempar Al-Quran, mushaf Al-Quran dengan sengaja. Dia tahu bahwa ini Al-Quran, lalu dia lempar ke tempat kotoran atau dimasukkan di tong sampah misalnya, dengan sengaja, walaupun tidak tahu hukumnya, sudah keluar dari Islam.
Jadi orang yang terjerumus dalam kufur ini tidak mesti harus tahu hukum dulu. Ya. Kalau tidak tahu hukum sekalipun sudah menjerumuskan dia ke dalam kufuran kalau dia melakukan perbuatan kufur. Atau sujud kepada berhala. Dia sujud tujuannya kepada berhala atau benda-benda yang lain. Tapi kalau kepada manusia itu ada dua penjelasan. Kalau niatnya sujud kepada manusia, sujud menempel ya. Bukan sungkem beda lagi, sungkem mencium. Kalau ini sujud menempel jidatnya ke lantai ditujukan kepada orang yang di depannya. Kalau niatnya menghormati, tidak terjerumus dalam kekufuran tapi tetap haram. Tapi kalau tujuannya mengagungkan atau beribadah kepada orang tersebut, maka ini baru menjerumuskan ke dalam kekufuran. Maka kita yang tahu hukum jangan pula sembarangan menuturkan, menyimpulkan sesuatu. Melihat sesuatu belum tahu padahal ini masih ada kemungkinan mungkin A atau B hukumnya. Lalu menyimpulkan, menjas orang sembarangan, ini hati-hati. Sangat berbahaya. Tetapi kalau orang yang sudah jelas terjerumus dalam kekufuran tidak boleh juga ya. Oh, saya tidak menganggap dia orang kafir ataupun bukan, orang murtad atau bukan. Enggak. Sudah jelas nih status hukumnya. Dia terjerumus ke dalam riddah, murtad. Lalu dia masih ragu-ragu atau tawakuf. Tawakuf itu dia tidak masuk ke wilayah menganggap dia murtad ataupun tidak. Enggak bisa. Harus tegas ketika itu kita yakini dia sudah murtad. Kalau kita tahu hukum ya, kecuali kalau kita masih ragu apakah di perbuatannya ini menjerumuskan dia ke dalam kekufuran atau tidak. Kalau itu tidak boleh kita menyimpulkan, tanya dulu. Apakah perbuatan tersebut bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran atau tidak. Kalau tidak sudah tahu statusnya bahwa itu tidak kufur, maka jangan dianggap sebaliknya. Atau sudah terjerumus dalam kekufuran, maka jangan pula dianggap bahwa dia tidak kufur. Harus tegas dalam hal ini. Karena terkait dengan akidah kita, terkait dengan iman seseorang. Makanya penting kan kita membahas masalah ini. Ya, kadang-kadang di sebagian kitab tidak membahas tentang hal ini, hanya secara umum saja. Bahkan kadang ada sebagian orang menulis kitab mengkafirkan orang sembarangan yang belum tentu status hukumnya kufur atau syirik. Sudah dijas, diklaim langsung ini syirik, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit murtad. Enggak bisa seperti itu. Harus tahu jelas dulu statusnya. Bahwa itu adalah riddah ataupun bukan. Nah, contoh misalnya, gitu kan, ada orang datang ke kuburan, lalu berdoa di situ. Padahal dia tahu hukum nih orang berdoa nih. Dia berdoanya kepada Allah. Bukan meminta kepada kuburan, mintanya kepada Allah, tapi di samping kuburan, memintanya kepada Allah. Kebetulan kepada kuburan dikenal seorang wali, memohon dia kepada Allah, lalu bertawasul dengan wali tersebut. Apakah ini dihukumi kufur? Tidak sama sekali dan boleh hukumnya dalam Islam. Nah, tapi oleh sebagian orang, selada aja, tanpa tanya, tanpa ini gitu ya, tanpa ada jeda langsung bid'ah, kafir, syirik. Nah, nggak bisa sembarangan. Bahkan dukun sekalipun yang anggap asal dukun ini syirik, enggak, belum tentu juga. Walaupun dukun ya, kalau benar-benar dukun, minimalnya dosa besar. Ya, minimalnya dosa besar. Tapi kan tidak semuanya yang terjerumus dalam kesyirikan. Yang mana yang terjerumus dalam kesyirikan? Kalau terdapat di situ memang umumnya menyekutukan Allah, gitu kan. Contohnya misalnya dia menyekutukan Allah dalam hal misalnya dalam kepercayaannya, kemudian dia bersepakat dengan jin ini gitu ya, dan diyakini bahwa jin ini yang memberikan manfaat, menjauhkan bahaya misalnya, baru syirik. Baru dikatakan syirik kalau itu dalam keyakinannya. Atau misalnya jin ini misalnya memberi syarat dia akan mujarab
Apa yang dilakukan kalau misalnya menulis nama Allah atau basmalah dengan darah haid misalnya, ini baru kufur. Ini baru kufur. Jadi harus pilah-pilah. Walaupun minimalnya mereka terjumus dalam dosa besar. Artinya kita yang menghukumi harus hati-hati. Nggak boleh sembarangan. Bisa dipahami dengan baik ya. Berkaitan tadi dengan rindah ya. Kalau seandainya itu suatu pekerjaan misalkan aktor ya, aktor atau artis yang memerankan sebagai orang kafir gitu ya, dalam suatu cerita misalkan film Islami gitu ya, tapi dia memerankan seorang kafirnya gitu, itu kan ada perbuatan ataupun perkataan tindakan yang sebenarnya kita tidak sesuai dengan asli, lalu ngikutin skenario atau seperti apa? Ya, nah itu memang ada beberapa penjelasan. Kalau di situ ada ucapan kufur, kita ini ke ucapan ya, ucapan kufur. Mesti menghadirkan adatul hikayah, tapi ini sulit sebenarnya dalam ini. Tapi bagaimana cara pun harus itulah caranya. Bagaimana? Redaksi ceritanya itu harus disebutkan di awal atau di akhir. Contoh, perkataan kufur ini dikatakan oleh AB misalnya. Ya, lalu diucapkan oleh aktor ini perkataan kufur. Kalau ada orang mengucapkan ini, ucapannya kufur. Ini contoh seperti itu ya, paham ya? Nah, harus ada redaksi cerita. Si aktor ini mengatakan, si AB mengatakan ini dan itu, baru diucapkan kalimat itu. Atau diucapkan kalimat itu dengan niat nanti di akhir akan menyebutkan redaksi ceritanya. A, B, C, D, F dikatakan oleh AB. Nah, sedangkan di aktor itu, dia sendiri yang memerankan gitu, sulit sekali. Dia mengucapkan kalimat kufur. Ya, yang setahu saya yang saya pelajari, kalau dia yang mengucapkan itu, dia yang memerankan itu, tidak ada redaksi cerita, dia terjerumus dalam kekufuran. Memang ada pengecualian dalam orang yang mengucapkan kalimat kufur, pengecualian ketika terjadi padanya dia tidak terjerumus dalam kekufuran. Seperti itu tadi. Kalimat ingin bertanya kepada seseorang misalnya, ada kata kufurnya, maka harus dihadirkan apa? Adatul hikayah namanya dalam istilah hukum ini. Apa itu? Redaksi cerita. Misalnya, ya Syekh misalnya, saya ingin bertanya. Saya pernah dengar dari si AB mengatakan ini dan itu. Apa hukumnya? Jadi kalimat A dan B ini dan itu ini kalimat kufur. Tapi dia menyebutkan nggak kalimat ini dari siapa? Dari AB bukan dari dia. Begitu solusinya. Atau kitab misalnya terdapat ada kalimat kufur di tulisan itu. Maka dia ingin memotokopi atau menukil, maka ditulis di atasnya kata qila, dikatakan. Atau si AB mengatakan (2). Ya udah, baru kalimat itu di bawahnya. Jadi kalimat kufur itu jangan sampai dari orang yang bersangkutan. Harus dihadirkan adatul hikayah, redaksi cerita. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya terus bagaimana, itu saya nggak tahu solusinya. Dari dulu pun saya berpikir bagaimana solusinya seperti itu. Karena memang yang berperan ini, kalau seandainya seperti itu, seolah-olah nanti orang menganggap lah perannya kurang profesional. Tapi kalau seandainya di panggung tamtsiliyah gitu ya, panggung sandiwara gitu ya, ketika ada momen-momen hari besar Islam, nah itu ada hikayah dihadirkan. Masuklah orang itu kan, kemudian nanti dari mic-nya mengatakan si AB mengatakan, nah lalu diucapkan sama dia. Tapi bukan perkataan dia, walaupun dia yang memerankan, tapi perkataan itu diucapkan oleh si A, si AB. Kalau itu ada kalimat kufurnya. Nah, bahkan yang tadi saya tegaskan lagi, ketika bertanya pun ada caranya kan. Nah, kalau misalnya ada orang bertanya tentang kalimat kufur, dia memerankan itu, bertanya itu dari dirinya sendiri. Nah, maka dia bisa terjerumus dalam kekufuran. Misalnya si A ingin bertanya kepada gurunya misalnya, si A. Kata si A ini, guru,
Saya meyakini, kata si A ini, saya meyakini bahwa Allah itu di mana-mana, apa hukumnya guru? Maka si A itu keyakinan di mana-mananya dia sudah terus kekufuran, pertanyaannya juga menambah kekufurannya. Gitu. Atau misalnya dari orang lain tapi dia sendiri yang mengucapkan seolah-olah dari dia. Nah, itu juga bisa menjumuskan dalam kekufurannya. Jadi cara bertanya gimana? Tanya, ya guru, apa hukumnya jika ada orang mengatakan Allah itu atau meyakini Allah itu di mana-mana? Nah, seperti itu cara bertanyanya. Itu dia. Maka jawabannya merusak iman dan Islamnya. Nah, seperti itu ya. Baik. Dan contoh yang lain juga dari perbuatan-perbuatan kufur. Ini yang harus kita hindari. Mungkin satu saat nanti ya kita bisa bahas sedikit-sedikit apa saja sih contoh kufur keyakinan, contoh kufur perkataan, contoh kufur perbuatan. Karena sangat banyak sekali, saking banyaknya bahkan ada ulama yang menulis kitab khusus tentang lafaz-lafaz kekufuran. Saking banyaknya kalimat kata-kata kufur itu ditulis untuk mewaspadai supaya orang hati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam ucapan kufur tersebut. Subhanallah. Saking sayangnya ya para ulama kita dulu sampai-sampai mereka bersusah payah menulis kitab itu. Dulunya tulisannya apa? Manuskrip dulu itu. Ya, lalu setelah ada cetakan-cetakan, nah dicetak, berasal dari manuskrip. Mereka nulis tidak ada lampu, lampu ini lampu kahruba apa, lampu listrik gitu ya. Adanya mungkin apa dari apa gitu, dari minyak dan sebagainya. Masya Allah. Sampai mereka bergadang dan seterusnya. Sembari mereka melakukan kegiatan, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk menulis. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tentang perkataan Imam Syafi'i tadi bisa dipahami ya. Baik. Selanjutnya, Al-Imam Tajuddin Abdul Wahab Ibn Ali As-Subki wafat tahun 771 Hijriah, abad ke-8. Abad ke-8 Hijriah ya. Dalam kitabnya yang berjudul Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Ini kitab termasuk kitab terkenal juga. Tabaqat, tingkatan-tingkatan ulama dalam mazhab Syafi'i itu maksudnya. Tapi Al-Kubra, ini yang besar-besarnya. Tabaqatus Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Juz 1 halaman 91 berkata. Apa kata beliau? Wala khilafa 'indal Asy'ariyyi wa ashabihi wa bal wasairil muslimina anna man talaffaza bil kufri au fa'ala af'alal kufri annahu kafirun billahil azim mukhalladun finnari wa in arafa qalbahu. Allah, kita terjemahkan ya. Tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Asy'ari dan para ulama pengikutnya. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat di antara segenap orang Islam bahwa seorang yang berkata kufur atau berbuat perbuatan kufur maka telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ia akan dikekalkan di dalam neraka sekalipun hatinya mengingkari itu. Artinya sekalipun hatinya tidak berniat keluar dari Islam. Ada orang yang sudah keluar dari Islam disebabkan oleh ucapannya misalnya, karena ucapan kufur, walaupun dia tidak ingin keluar dari Islam, dia tetap sudah dikatakan murtad. Ya, jadi tidak hanya orang yang ada keinginan dulu keluar dari Islam, hanya ini saja yang murtad. Ini juga murtad, ada keinginan keluar dari Islam saja sudah apa? Keluar dari Islam. Itu yang dimaksud apa? Al-azmu bil kufri kufur. Ini kaidahnya para ulama. Orang sudah bertekad ya ingin terjumus ke dalam kekufuran, maka saat itu juga kafaru fil hal. Jadi tidak menunggu nanti, tapi saat itu juga.
Contoh, kalau ada seorang ayah misalnya, ketika anaknya sakit parah, lalu ayahnya bilang misalnya, kata si ayah ini, kalau anakku tidak sehat dalam 3 hari ini, maka saya keluar dari Islam, misalnya kata si ayah ini. Maka keluar dari Islamnya kapan? Saat itu juga, tidak menunggu 3 hari lagi. Itu yang dimaksud apa? Al-azmu bil kufri fil mustaqbal, kafaru fil hal. Baik, ya. Oh, udah Isya ya? Oke, baik. Baik, berarti kita lanjut akan datang ya, insya Allah ya. Atau begini Bapak, ada sedikit lagi, baru nanti masuk ke penjelasan rida dari mazhab Hambali. Mau akan datang atau sekarang kita jelaskan sebentar? Nggak apa-apa? Atau ada keperluan setelah Isya? Kita nambah sedikit lagi ya. Saya usahakan agak cepat ya. Baik. Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini apa ya? Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ya, bukan Imam Nawawi. Wafat 1316 Hijriah. Dalam kitab tafsir yang dikenal dengan At-Tafsirul Munir, yang terkenal ya, atau dikenal dengan tafsir Marah Labid, menuliskan apa kata beliau, yang wa may yakfur bil imani faqad habitu amaluh. Barang siapa kufur dengan keimanan maka menjadi sia-sialah amalannya. Ini beliau kutip dari Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan wa may yakfur bi syara'illahi, artinya bahwa seorang yang kafir kepada syariat-syariat Allah dan kafir kepada ajaran-ajarannya, hukum-hukumnya, maka menjadi sia-sia seluruh amal solehnya, amal baiknya, sama halnya setelah itu ia kembali kepada Islam atau tidak. Apa yang dimaksud oleh Syekh Nawawi Al-Bantani? Kalau ada orang terjumus dalam kekufuran, berdasarkan ayat Al-Quran tadi, wa may yakfur bil imani faqad habitu amaluh, maka seluruh amal ibadah pahala yang pernah dia lakukan semasa dia Islam itu terhapus semua, walaupun setelah itu dia masuk Islam lagi. Nah, ini diantara konsekuensi orang terjumus dalam kekufuran. Bahayanya. Bagaimana dengan maksiatnya? Setelah dia masuk Islam pun maksiatnya masih terus mengikutinya, kecuali kalau dia bertobat lagi. Nah, kecuali kalau setelah itu dia ada tambahan bertobat dan memenuhi rukun taubat. Ya, maka Allah Maha Pengampun. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seakan dia tidak memiliki dosa. Ini dalam hadis disebutkan oleh Maulana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan menjelaskan tentang riddah dari ulama mazhab Hambali sebelum nanti kita pindah ke kitab yang baru. Ya, kitab barunya saya aja yang milih atau bagaimana? Nantilah kita bicarakan lagi insyaallah akan datang. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya, sehat-sehat semuanya. Kita tutup dengan tahlilan, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.